Acara ini dipersembahkan oleh selfie atau foto yang diambil sendiri dengan kamera ponsel dan diunggah ke media sosial belakangan menjadi tren. Ekstrimnya apa sih? Nah, disebut negatif kalau selfie itu mengandung yang disebut pornografi. Tips-tips yang efektif dalam kita menggunakan selfie atau kita sedang berselfie ria itu apa saja? Aku positif hamil. Hamil? Ya udah gugurin aja. Kamu harus tanggung jawab. Ya nggak mungkin lah. Aku masih pengen seneng-seneng, masa depan aku masih cerah. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Ah, apa sih? Sayang, kamu harus tanggung jawab. Aku nggak mau. Hai Livers, welcome to Solusi Live Inspire to Change. Bersama saya Andi Otniel dan Saya Tiffany Ori pastinya. Dan hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang lagi hits, yang Fenomena. lagi in, yang lagi fenomena, dan pastinya ini banyak banget diperbincangkan, diperdebatkan oleh masyarakat segala usia. Apa pada kira-kira? penasaran daripada nanti melongo semuanya, kita saksikan dulu tayangannya. Apa sih kita bicara Langsung ini? aja, ini dia. Selfie atau foto yang diambil sendiri dengan kamera ponsel dan diunggah ke media sosial belakangan menjadi tren. Tidak hanya wanita yang melakukannya, para pria pun hobi berpose selfie dengan berbagai gaya dan ekspresi wajah. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan eksistensi di media sosial, khususnya Instagram, Twitter, dan Facebook. Presiden Barack Obama bersama Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Perdana Menteri Denmark Helle Thorning-Schmidt pernah berfoto selfie dan menjadi heboh karena dia melakukannya di sela-sela upacara penghormatan untuk Nelson Mandela. Tidak hanya Obama yang pernah foto selfie, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah foto selfie bersama Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Selain Presiden, Paus Prancis dan para selebritis dunia hingga masyarakat umum pun melakukan hal yang sama. Lalu bagaimana dengan Anda? Dari sekian juta aplikasi yang beredar di Google Play Store, ada banyak sekali aplikasi Android untuk kamera. Salah satunya adalah kamera 360. Aplikasi yang digunakan lebih dari 50 juta pengguna Android dari seluruh dunia, bahkan pria dan wanita. Di Indonesia, kamera 360 juga merupakan aplikasi gratis yang menempati urutan pertama dengan kategori fotografi terlaris di tahun 2013. Bahkan saat ini, kamera 360 berada di urutan ke-6 dari semua kategori aplikasi di Google Play Store. Pengguna bisa memperbaiki bentuk muka seperti membuat mata tampak lebih besar, atau yang lebih sering digunakan adalah fitur Magic Skin yang membuat kulit lebih putih dan wajah jadi lebih mulus. Jadi tidak perlu lagi menggunakan make up, Anda langsung bisa menggunakan aplikasi ini dengan hasil fantastis. Jejaring sosial asal Amerika Serikat Pet kini tengah naik daun dan semakin menarik perhatian publik belakangan ini. Dalam setahun terakhir, Pet telah mengalami pertumbuhan luar biasa sehingga pengguna Pet di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta pengguna dan Indonesia menempati urutan pertama di dunia. Selain karena platform yang bersifat lebih eksklusif hanya membatasi jumlah teman maksimal 150 orang. Oleh karena itu, situs ini merekomendasikan hanya orang-orang terdekat, seperti teman dekat dan keluarga yang bisa saling terhubung. Nama Pet semakin sering disebut-sebut setelah Bakri Global Group membeli sebagian saham Pet awal Februari lalu. Untuk menepis anggapan miring tentang muatan politik di balik investasi yang dilakukan keluarga Bakri, Morin mengatakan bahwa Pet tidak bakal berubah menjadi alat politik. Sebagai investor, Bakri pun tidak berkesempatan mengambil keputusan apapun terkait Pet. Kita lihat saja apakah Pet sesuai dengan tujuan awalnya atau berubah menjadi alat kendaraan politik. Oke, jadi dari 3 hal tadi itu selfie peringkat pertama. Selfie, tepuk tangan buat selfie. Ya, bagi yang Anda bernama selfie, kita beri tepuk tangan. Tapi ngomong-ngomong begini, kita akan investigasi kenapa Iya. selfie itu jadi nomor pertama di dunia ini Kenapa ya. bukan Pet? Kenapa bukan kamera 360? Kita Kenapa lihat selfie? Kita lihat investigasinya ya. Yuk Sekarang kita foto-foto dulu. Di Indonesia, posting foto menjadi salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan oleh para pengguna media sosial. Salah satunya adalah yang akrab dengan selfie atau self-portrait.
Kalau misalnya gue nggak selfie itu kayak kurang update. Foto nama orang lain kadang suka kita, aduh ulang lagi gitu. Mending selfie gitu. Selain menunjukkan sesuatu, tapi biasanya karena nggak ada yang motretin gitu. Ya tujuannya tuh supaya bilang, ih kece banget sih lo gitu. Seru sih, soalnya kita juga suka selfie. Pengen eksis aja sih. Jadi kita ngepost foto gitu. Lebih gampang ya selfie bisa sendirian, bisa di mana aja. Di backstage kan nunggunya cukup lumayan lama ya kalau show. Mengisi waktu selain itu ya selfie gitu. Selfie itu satu tren, yang kedua memang untuk pamer juga ya, kalau kita fashion, make up seperti apa. Nah, karena aku fotografer dan kalau aku jalan-jalan biasanya aku motretin orang, nggak pernah ada yang motret aku, jadi aku terpaksa harus selfie sendiri buat nunjukin kalau aku lagi ada di mana, dan itu biasanya buat kirim ke teman-teman, buat kirim ke orang-orang terdekat juga. Makin manis, makin laris, kayak artis aku harus Bercermin atau melihat diri sendiri merupakan perilaku yang sudah sejak dulu dilakukan oleh manusia. Seperti dilansir BBC, asal-usul kata selfie berasal dari abad ke-20 ketika pertama kali kamera portable diciptakan dan dirilis. Selfie dilakukan pertama kali oleh seseorang bernama Robert Cornelius pada tahun 1839. Selain itu, Andy Warhol juga pernah melakukan selfie dan hal tersebut tercatat sebagai selfie kedua dalam sejarah. Aku minta follow back. Dari ABG sampai politisi. Dari tahun ke tahun, popularitasnya merangkak naik dan menjadi begitu populer seiring dengan makin banyaknya pengguna smartphone. Saking populernya, Oxford Dictionary menobatkan selfie sebagai word of this year pada 18 November 2013 lalu. Selama 12 bulan terakhir, pengguna kata itu meningkat hingga 17.000%. Eksis, prestis di dunia online, at least pilih ID yang necis. Generasi sekarang ini generasi yang ingin tampil, ingin terlihat. Jadinya orang-orang juga ngerasa kayak, oh gue bisa keluarin uang nih buat beli smartphone. Smartphone gue juga gak mahal-mahal banget. Dengan kisaran di bawah 1 juta pun kita udah bisa dapat yang lumayan. Bisa foto, bisa ngedit foto, bisa video. Ada perkembangan bahwa orang-orang mulai pede, mulai berani foto, dan mulai fotonya tuh pakai foto ini sendiri gitu. Wah, smartphone dijepretin, tangannya miring ke atas. Foto, banyak jepret foto. Kini di era teknologi serba maju, foto-foto selfie juga sering beredar luas serta dijadikan cover atau profil picture seseorang dalam akun jejaring sosial mereka. Tidak cuma masyarakat biasa, kalangan elit seperti presiden, pejabat, dan selebriti pun sudah ketularan perilaku ini. Kalau buat gue ya lumayan sering, karena buat gue kerjaan gue kan ada di bidang entertainment. Maksud gue apa yang gue lakukan ini perlu untuk gue sampaikan ke orang. Jadi mau nggak mau ya kadang-kadang gue manggung atau gue ngerjain apa. Kadang-kadang gue manggung, gue rekam selfie video lagi gitu. Gue kamera belakangnya penonton. Sebenarnya bukan cuma untuk narsis-narsisan aja, tapi di saat yang sama gue sadar bahwa ini bentuk promosi gitu. Manggung gue rame nih, penonton seru, gue upload supaya syukur-syukur besok-besok ada IO atau siapa yang lihat, wah seru nih ajak saya Koji, ajak manggung. Namun bagi sebagian orang, selfie menjadi hak pribadi, meskipun banyak yang mencibir kelakuan narsis secara berlebihan. Saya nggak suka kualitas foto yang nggak bagus, jadi saya nggak suka selfie. Kalau menurut gue itu orang-orang yang terlalu narsis ya, terlalu cinta sama diri mereka sendiri. Agak aneh sih, ngapain foto diri sendiri gitu, kalau mau difoto orang lain. Selfie untuk keseharian nggak perlu lah gitu. Ngapain sih foto diri sendiri ya kan? Itu tuh nggak penting loh sih. Ada hal yang lain yang bisa lo lakuin buat orang lain. Sah-sah aja sih selama nggak mengganggu orang. Kan yang lihat kan dia yang kepo. Kita perlu narsis dalam takaran bahwa gue pede gitu sama diri gue. Bukan soal apa yang orang bilang, tapi soal apa yang gue pikirin soal diri gue dan gue bisa tampilin itu. Jangan sampai narsis yang lo nggak tahu bahwa lo punya kualitas apa enggak, tapi cuma pengen narsis. Nah itu juga salah. Fenomena selfie yang mulai merasuki di segala kehidupan sosial, bahkan semua orang pun bisa memotret, artinya fotografi sudah tidak lagi dimiliki oleh kalangan fotografer saja. Selfie bisa dikategorikan seni atau enggak? Bisa, iya, bisa, enggak. Emang belum lihat sih yang pakai kamera handphone terus digantung di galeri. Mungkin sekarang belum, tapi in the future why not? Buat aku sih foto bisa dikategorikan seni kalau ada penikmatnya. Dan kalau aku pribadi ya aku lebih suka selfie yang diambilnya ya pastinya nggak asal-asalan di tempat gelap, yang nggak kelihatan apa-apa, atau benar-benar ada subjek yang bisa dilihat. Misalnya nggak cuman dia, atau nggak cuman ekspresi deket banget. Selfie-nya itu akan lebih berguna kalau itu informatif buat viewernya. Ada sesuatu yang bikin curious, kenapa dia harus taruh selfie di sana, apa yang harus dilihat di sini.
selfie tampaknya akan lebih berkembang lagi. Tidak sekedar jepret-jepret, upload dan menunggu komentar, tapi akan menjadi citra diri untuk lebih dikenal. Take a picture of myself, self, self. Take a picture of myself, self, self. Guess I'm reaching out to be a joy. All I wanted was to be a toy. Itu dia ya, dari kacamata setiap orang beda-beda ya. Plus Ada yang minusnya suka, ada yang nggak suka. Ya, tapi memang ini ya, kata selfie itu adalah kata yang terpilih oleh Oxford University ya. Jadi Word of the Year 2013. Kenapa? Karena ini jadi perbincangan, perdebatan tidak hanya bagian tapi seluruh pelosok dunia. Bahkan 54% pengguna internet itu mengunggah foto dirinya sendiri dan ternyata ini adalah perilaku yang memalukan. Bukan memilukan, ya? memalukan dan sekaligus memilukan juga lama-lama loh. Tapi tadi kita udah foto-foto juga. Ya itu karena hatiku pilu sekarang. Aduh, nggak apa-apa deh. Tapi benar ya, selain Oxford juga Yahoo juga menyatakan bahwa tahun 2014 itu ada sekitar 880 miliar foto yang akan diupload di jejaring sosial. Nah itu artinya ada 123 foto yang diunggah oleh si pengguna dan kebanyakan adalah foto dirinya sendiri. Berarti kita harus tahu plus minus selfie seperti apa. Betul sekali. Nah, lifers apa nih kira-kira plus dan juga minus dari perilaku selfie? Dan seperti apa kira-kira etika berselfie di ruang publik atau di jejaring sosial? Dan apa juga nih tips dan juga solusi yang bermanfaat untuk perilaku selfie ini? Nah, kita simak penjelasannya berikut ini. Kalau mengenai fenomena selfie, positifnya itu adalah selfie itu sebagai bentuk eksplorasi diri, Pak. Eksplorasi diri artinya bahwa setiap orang itu ingin mengembangkan dirinya sendiri dengan cara berbagi dengan dunia. Artinya kalau misalnya dia foto hasil masakannya, ini artinya dia sedang mengekspos dirinya bahwa saya punya sisi lain. Sebagai seorang individu A yang kita ketemu di kantor, tapi saya juga suka dan hobi sekali memasak. Saya punya cita rasa yang tinggi terhadap fashion, saya punya hobi memancing, saya punya hobi yang lain. Itu artinya berbagi dengan dunia, bagaimana dia merepresentasikannya dengan dunia. Itu bagian dari eksplorasi diri. Nah kalau saya melihatnya positifnya itu sebagai bentuk self-disclosure, Pak. Self-disclosure adalah suatu bentuk keterbukaan kepada orang lain dalam menjalin hubungan. Namanya kita kalau mau menjalin hubungan ya, dalam teori komunikasi itu kita perlu terbuka. Terbuka tapi tidak terlalu mengekspos semuanya, tapi cukup terbuka bahwa kita ini bukan robot, bahwa ada sisi kemanusiaan lain. Orang itu tertarik dengan hal-hal seperti itu. Kalau Anda selebritis, ya, kenapa fenomena selfie ini bagus sekali? Karena kita ingin melihat role model atau artis atau idola kita ini kesehariannya seperti apa, menunjukkan sisi humanistik mereka bahwa oh mereka tuh manusia. Ada kalanya mereka foto nggak pakai makeup, ada kalanya mereka foto cuman lagi jogging, melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang orang lain lakukan. Itu tidak apa-apa kalau memang profesinya sebagai suatu tokoh atau icon gitu atau tokoh idola begitu. Nah ini namanya disebut sisi-sisi positif dari fenomena selfie ini. Tapi kalau kita ngomongin tentang ini kok selfie jadi narsis sih gitu ya, nggak ekstrimnya apa sih? Nah disebut negatif kalau selfie itu dilakukan selalu, setiap hari dan sering sekali dan tidak ada tujuannya. Rasanya kayaknya gatel gitu kalau tidak melakukan selfie atau tidak potret. Rasanya gatel kalau tidak mengupload sesuatu. Nah selfie disebut ekstrim juga kalau saking terlalu seringnya Pak, jadi orang itu kehilangan kontak dengan dunia nyata. Karena dia terlalu sibuk mengupload dan mengatur dan mengedit itu image-nya itu. Ya, itu dia kontak dengan sosialnya juga makin berkurang. Nah itu artinya itu sudah ekstrim. Yang kedua juga ketika selfie itu mengandung yang disebut pornografi. Perlu diperhatikan juga bahwa selfie ini juga berbahaya. Berbahayanya apa? Percayakah Anda bahwa ketika Anda mengupload foto-foto, Anda kalau tidak mempunyai rasa empati kepada orang lain bisa saja satu cemburu. Ada rasa iri hati. Kita foto selfie lagi, kemarin itu fenomenanya katanya lagi banjir. Atau lagi apa, dianggap kita tidak sensitif dengan keadaan lingkungan. Kita tidak tahu bahwa kita foto-foto misalnya dengan tempat-tempat yang mewah, dengan gaya hidup yang mewah. Kita nggak sadar bahwa banyak yang melihat foto kita itu merasa terintimidasi. Nah itu dia, ada kecemburuan sosial. Atau juga ini bisa juga meningkatkan kompetisi.
Maaf, misalnya kita punya satu pose atau kita memamerkan nih satu barang baru yang kita baru beli gitu misalnya. Kalau kita tidak hati-hati dan tidak sensitif ya, orang lain kan secara tidak langsung juga saling berkompetisi. Tips-tips yang efektif dalam kita menggunakan selfie atau kita sedang berselfie ria itu apa saja? Salah satunya Pak, setiap mau foto, sebelum upload atau melakukan selfie, foto kita dengan teman-teman atau hasil karya kita, pikirkan terlebih dahulu alasan Anda memfoto dan tujuannya apa, dampaknya apa sebelum mengupload itu ke sosial media. Contohnya, apakah itu inspirational moment? Momen-momen yang inspirasional dapat memberikan dampak positif kepada orang lain, ya, atau lebih banyak memberikan dampak negatif, itu perlu dipertimbangkan. Kedua, siapa yang melihat? Perhatikan siapa yang ada dalam lingkungan Anda yang bisa melihat. Apakah ini bisa diterima oleh masyarakat atau misalnya teman-teman yang tidak begitu dikenal, atau ini hanya untuk koleksi pribadi. Jadi kalau yang namanya memfoto itu tolong dilihat ada maknanya. Ya, jangan foto asal foto saja karena suka doyan foto. Itu yang terpenting dan yang harus diperhatikan dalam melakukan selfie itu gitu. Aku positif hamil. Hamil? Ya udah gugurin aja. Kamu harus tanggung jawab. Ya nggak mungkin lah. Aku masih pengen seneng-seneng, masa depan aku masih cerah. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Apa sih? Sayang, kamu harus tanggung jawab. Aku nggak mau. Jadi plus minus selfie memang ada positif dan negatifnya. Komen kamu gimana? Iya, tadi saya setuju banget sama pakar kita Ibu Elizabeth. Ya. Dia bilang looks different ya. Different ya. Okay. Dia bilang kalau misalnya selfie itu sah-sah aja karena itu bisa menunjukkan sisi lain kita sebenarnya. Betul. Bisa menunjukkan aku nih seperti ini loh di luar. Iya, gitu, lagi pula kalau kan? misalnya memang dia profesinya tadi seperti atlet atau apa, oh dia lagi sedang latihan. Benar. Dan ada hal-hal yang memang bisa mendongkrak prestasi dia, it's okay. Tapi asal jangan, tidak berlebihan. Betul. Gak ada apa-apa foto. Lagi banjir foto, orang lagi apa? Apalagi gini, selfie abis itu pakai nih mas pinjam handphonenya. Dia punya handphone, aduh. Itu sampai ngepotin tuh jangan. Bluetooth dong abis itu, aduh. Itu yang punya nggak handphone boleh. nggak mas? Enggak mas, Bluetooth ke nenek saya aja ya. Neneknya yang punya handphone. Parah. Ribet tapi banget artinya segala sesuatu harus pada porsinya. Iya, betul hanya sekali. hanya hati kita yang bisa berbicara seperti itu ya. Iya kan? Ya. Iya. Dan sekarang Livers kita beralih ke kisah nyata. Dikhianati dan dicampakkan begitu saja oleh kekasihnya, membuat dia harus berhadapan dengan pilihan yang sulit. Apakah menggugurkan atau tetap menjaga janin hasil hubungan gelapnya dengan sang pacar. Inilah kisah nyata dari seorang wanita bernama Indah Sari berikut ini. Ketika aku bersama dia, udah pasti aku bahagia karena aku tahu dia sayang sama aku. Namaku Indah Sari Wahyuni. Dari kasihmu, ku akui segala dosa dan salahku. Ini Aku positif hamil. Hamil? Ya udah gugurin aja. Kamu harus tanggung jawab. Ya nggak mungkin lah. Aku masih pengen seneng-seneng, masa depan aku masih cerah. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Apaan sih? Sayang, kamu harus tanggung jawab. Aku nggak mau. dan kau angkatku, lupakan dosaku, kau jadikanku sahabat karibmu, kau pulihkan. Sampai masuk bulan keempat, saya coba berbagai macam cara buat ngancurin kandunganku. Nggak bisa keluar, jadi aku nggak mau jadi pembunuh juga. Akhirnya aku stop. Yang sangat berharga. Dan hari itu aku minta ampun semuanya sama Tuhan. Aku bilang, ya Tuhan ampuni aku. Aku udah ngelakuin satu kesalahan yang luar biasa. Aku udah coba membunuh anakku, aku ini. Orang tuaku juga nggak ada yang tahu kalau aku hamil.
mulai sekarang aku nggak akan melakukan apapun buat kandunganku. Aku cuman serahin aja semuanya sama Tuhan. Pokoknya udah pasrah banget sama Tuhan. Karena ya cuman Dia satu-satunya harapanku, nggak ada yang lain. Begitu dokter langsung angkat kayak gini, diangkat, dikasih lihat ke aku cuma bisa bilang, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan baik banget buat aku. Anakku gak ada cacat sama sekali. Dia lahir dengan normal. Itu anak yang aku mau coba hancurin sampai umur 4 bulan. Tapi Tuhan tuh baik banget, Tuhan tuh udah jagain anakku sampai sedemikian rupa. Aku percaya Tuhan tuh punya rencana yang indah buat aku dan juga buat anakku. Kau jadikanku kekasih yang sangat berharga bagimu. Di saat aku merasa tidak berharga, tangan Tuhan selalu menuntun aku. Dan aku percaya Tuhan itu satu-satunya kekasih jiwa aku. Lifers, relakah Anda mengeluarkan uang ratusan juta untuk sebuah barang yang gak berharga? Pasti tidak. Kita bersedia membayar mahal hanya untuk sesuatu yang kita anggap berharga dan bernilai. Ya. Demikian juga ketika Yesus meninggalkan kemuliaannya di sorga. Yesus turun dan mengambil rupa seorang hamba, mati di salib untuk menebus kita manusia dari dosa kita. Dan bukankah ini sebuah harga yang sangat mahal? Jika Yesus mau mengorbankan nyawanya untuk sesuatu yang enggak berharga, tentu ini sebuah kekonyolan yang besar ya. Mungkin pertanyaannya, mengapa Yesus mau melakukan semua itu? Atau untuk saya? Untuk Anda juga. Alasannya adalah karena kita begitu berharga di matanya Yesus. Jangan mudah mempercaya apa yang dikatakan orang lain atau bahkan diri sendiri mengenai diri kita, mengenai diri Anda. Tetapi percayalah pada apa yang dikatakan Creator Anda, Tuhan, tentang diri kita. Yesus berkata, Dia sendiri berkata, engkau berharga di mataku, demikian juga aku. Apakah engkau saat ini juga pacaran yang tidak sehat? Engkau juga hamil di luar nikah? Atau engkau sudah merasakan sudah tidak ada harganya diriku ini? Satu hal yang saya mau katakan, Yesus berkorban dengan harga yang begitu sangat mahal untuk sesuatu yang sungguh berarti, yaitu saya dan Anda. Buka hati kita sekarang. Terima Yesus menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidupmu, pejamkan matamu dan katakan, Yesus, katakan dengan jelas, Yesus, ini aku tidak berharga, aku berdosa, aku putus harapan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku saat ini di bumi sama seperti di sorga. Angkat aku Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh kasih-Mu, aku butuh kekuatan daripada. Aku percaya Engkau jadi sahabat aku yang durhaka sudah Engkau angkat menjadi anak-Mu yang Engkau kasihi, sebab Engkau berharga di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk harga yang begitu mahal telah Kau bayar bagi hidupku. Katakan amin. 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 Yes. Gak ada yang bisa menggantikan Yesus setelah saya mengalami perjumpaan pribadi. Dan ini perlu, yang namanya perjumpaan pribadi, pengalaman pribadi itu perlu banget. Dan juga perlu juga sahabat yang bisa ngasih support dan arahan gitu ya. Sama seperti saya dan juga Tiffany. Demikian juga ada teman-teman konselor kita nih. Betul Tiffany silakan. Lifers, kami di sini ada untuk menjadi sahabat bagi Anda. Kami rindu untuk bisa menjadi sahabat curhat Anda. Dan apabila Anda punya kisah atau pengalaman yang mengubahkan hidup Anda, silakan kirimkan kisah Anda kepada kami. Dan apabila kisah Anda memenuhi syarat dan juga kriteria, maka kami akan
menayangkan kisah Anda di program kami. Dan jangan lupa bahwa kami ada di sini untuk menjadi sahabat curhat bagi Anda. Jadi hubungi kami sekarang juga. Nama saya Jenis, saya duduk di bangku SMA sekarang. Hobi saya juga dance, kadang juga nyanyi. Waktu itu diajak ke Jakarta, tapi nggak tahu kemana. Akhirnya ternyata diajak ke CBN. Waktu itu ada yang nawarin supaya jadi mitra CBN. Papi ngomong, mau nggak? Akhirnya saya masih bingung, masih mikir, gimana caranya? Kata papi, suruh sisihin uang jajan. Tapi masih bingung juga, gimana kalau misalnya uang jajannya kurang. Akhirnya Jenis mutusin bahwa Jenis jadi mitra CBN. Setelah saya memberi, saya mendapatkan sesuatu gitu. Kita tuh memberi nggak mengurangin ke apa yang kita punya atau kekayaan kita. Contohnya waktu dulu saya khawatir tentang uang jajan. Ternyata setelah saya memberi, saya nggak kekurangan uang jajan gitu. Justru saya dikasih berkat lebih sama Tuhan. Memberi itu nggak lihat dari umur, nggak lihat dari jumlahnya, tapi dari ketulusan hati kita mau memberi dengan sungguh-sungguh atau enggak. Orang tua saya mengajarkan kalau kita itu harus setia dalam tanggung jawab yang kecil. Walaupun tanggung jawabnya kecil, tapi kita nggak boleh menyepelekan hal itu, karena kita itu bakal bisa lebih bertanggung jawab lagi dengan perkara yang lebih besar. Saya Jenis, dan saya mitra CBN. Lifers, dengan donasi 150.000 per bulan, Anda bukan hanya menolong banyak orang dengan menayangkan program-program TV CBN, namun secara tidak langsung Anda juga telah turut memberikan layanan konseling 24 jam kepada pemirsa. Nah, segera daftar sekarang juga, dan sebagai tanda terima kasih, kami akan mengirimkan kaos yang cantik ini untuk Anda yang sudah mendaftar dan juga mengirimkan donasi Anda. Jadilah mitra CBN. Selamat datang di Counseling Center CBN. Ada yang dapat kami bantu? Kata orang, ide itu mahal. Tapi jika ide tersebut tidak diwujudkan, dari mana orang lain tahu tentang ide kita? Dari mana orang tahu bahwa ide kita luar biasa? Jadi buat saya, ide harus diwujudkan dalam sebuah karya yang bisa menginspirasi banyak orang. Ketika banyak orang bisa terinspirasi oleh karya kita, itulah saatnya ide kita pantas disebut mahal. Jangan biarkan idemu jadi sekedar wacana. Think possible, mari bergabung bersama saya di Imago Film Festival 2014. Kami tunggu karyamu sampai 10 Maret 2014. Menangkan total hadiah Rp38 juta, kategori film, fiksi, non-fiksi, dan PSA. Daftar sekarang juga di www.imagoplanet.com. Lifers, apakah Anda suka atau hobi menulis? Anda dapat menulis kisah inspiratif Anda di ceritaku.jawaban.com. Nah, saat ini juga segera kunjungi www.jawaban.com. Sekarang juga, karena ada sesuatu yang sangat menarik untuk Anda di sana. Ya, dan juga kalau mau curhat, silakan ke chat.jawaban.com juga bisa ya. Betul. Jadi semuanya bisa buat kita. Semuanya bisa. Dari kita untuk Anda semua maksudnya. Dan Lifers, terima kasih sekali sudah menyaksikan Solusi Live Inspire to Change. Dan akhirnya saya Tiffany dan saya Andi Otniel. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you, bye-bye. Keep the spirit.